Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya melihat ada anak-anak saya yang masih muda. Kali ini kita bertemu lagi untuk melakukan pembahasan kembali tentang perjalanan hidup kita, ya. Bagi yang tua tentunya tinggal sedikit, kan. Bagi yang muda jangan menganggap masih panjang, ya. Itu tadi, tapi perlu dipelajarin supaya mempunyai makna. Ini kita di dalam hidup ini setiap saat pada dasarnya dikasih pelajaran oleh Ilahi. Makanya ada kata-kata hidup di bumi ini adalah sebuah ujian. Nah, ujian itu karena Anda sudah belajar. Dalam pelajaran-pelajaran kehidupan ini, seluruh apa yang kita dengar, Anda lihat, yang Anda pikirkan, itu adalah bahan pelajaran di dalam kehidupan, termasuk diri kita. Seperti saya kan semakin tua, ya. Tadi Pak, kita semakin tua. Bapak semakin tua, itu pelajaran. Jangan dibiarkan ketuaan ini berlalu saja. Yang muda jangan dianggap itu akan tetap abadi. Tidak. Sebentar lagi Anda pun akan menyusul kami yang tua-tua. Itu sebuah pelajaran. Ya. Nah, di dalam pelajaran itu ada kalanya kita itu gagal pada saat kita diuji oleh Allah. Kan sering nyatakan gagal, aku tidak sukses. Paham, ya? Itu persepsi yang salah. Dalam kehidupan ini tidak ada segala sesuatu perbuatan kita itu yang gagal. Bisa diikutin ini. Satu contoh. Yang lalu saya nanam tanaman apa itu? Manisa. Manisa di depan, Bu. Rimbun, kan? Hijau sampai rimbun. Ya. Kemudian tidak berbuah-buah. Sehingga saya tebang. Karena sampai berapa tahun mau berbuah, merambat kemana-mana. Ya, pertanyaan saya, gagalkah saya menanam pohon marisa? Tidak. Tidak gagal. Yang belum ada berbuah. Tapi saya sudah berhasil. Minimal rumbu dan rimbun. Bisa diikutin. Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau itu diambil sebagai sebuah bahan kajian pada diri kita, termasuk kita mendidik anak, ya kadang-kadang, wah anak saya gak jadi Pak, ya saya gagal sebagai orang tua. Salah, ya, tidak gagal. Mungkin metodenya yang salah, paham, ya? Mungkin penempatan yang keliru. Kita harus melakukan, itulah yang dinamakan pendalaman-pendalaman. Itu dulu dipegang. Jadi tidak pernah ada yang gagal di dalam kita hidup ini. Semuanya adalah sukses dari sisi kita. Nah, kalau kita punya persangkaan yang demikian ini kita tanamkan pada diri kita, maka kita sudah berprasangka baik terhadap Tuhan. Persangkanya apa? Pasti ada jalan keluar. Pasti aku akan dibantu oleh Ilahi. Hanya mungkin belum tiba saatnya. Nah, atas dasar itu, mari Bapak Ibu, kita tetap optimis di dalam hidup. Jangan pesimis. Ini
Orang yang optimis di dalam hidup itu orang telah menggadaikan dirinya berprasangka baik terhadap penciptanya. Tapi kalau pesimis, maka dia berprasangka buruk terhadap penciptanya. Maka Allah melalui hadis qudsi mengatakan, aku tergantung persangkaan hamba. Kalau dia berprasangka baik terhadap aku, dia akan dapat kebaikannya. Berprasangka buruk, maka dia akan buruk juga pada dirinya. Sebenarnya itu, walaupun mungkin semua sudah tahu tentang itu, tapi di dalam prakteknya gimana Pak? Kan gitu ya? Optimis. Nah, saya uraikan satu persatu, mudah-mudahan ini menjadi sebuah alasan kita tetap optimis di dalam hidup. Yang pertama, kita harus tetap bahagia dan tetap optimis dalam hidup ini, karena yang menempatkan kita di bumi ini bukan kita, tapi ilahi. Dan itu pilihan Tuhan. Ya, itu. Tidak ada seorang pun yang minta lahir di bumi ini, tidak ada. Tapi takut kita lahir, dan itulah pilihan Tuhan. Dan ini tertulis secara jelas sekali. Nanti silakan surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-10. Kajian Bima Saktinya kajian ayat per ayat firman. Ya, bukan katanya. Ya. Firman ini tadi. Sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-10. Di sana kami sediakan bagi kamu sumber kehidupan. Kata-kata ini saja sudah merupakan sebuah optimisme bahwasanya Allah tidak akan pernah menelantarkan makhluknya. Karena ini firman. Ya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Bisa diikutin ini. Jadi kalau Anda semua kesulitan untuk mendapatkan sumber kehidupan di bumi ini, kan jadi masalah. Problem. Di mana letak salahnya? Bukan pada ilahinya, tapi pada ayat yang keduanya itu, ya ayat terusannya. Sesakit tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Tidak pernah disyukurin. Maka apa yang sudah dia dapat, diberikan oleh Allah itu, otomatis bukan Allahnya mencabut. Otomatis akan hilang sendiri. Karena seluruh makhluk ini tunduk kepada hukum-hukum kepastian ilahi itu tadi. Bisa diikutin. Ya. Kalau kemudian kita tidak bisa menghargai karunia ilahi sebagaimana yang saya sampaikan itu tadi, dengan mensyukuri. Syukur itu bukan alhamdulillah. Bersyukur itu artinya menjaga dan kita merasa cukup puas dengan apa yang kita punyai. Itu syukur. Saya mensyukurin dibuatkan teh oleh Bu Ika. Ya untuk ini saja baru beli ini. Apa namanya ini? Tempatnya ini. Dicari yang indah-indah ini. Ibu, gara-gara teh. Gara-gara teh. Itu India, Cina, Ceylon, Thailand, ya, Jepang itu sampai mancanegara. Hanya dari teh. Karena mereka mensyukurin. Dengan cara apa? Dengan cara memelihara. Itu tadi. Di Indonesia dulu, saya baru
Paham, pada riset saya itu, bos saya di Gambung, itu perkebunan teh di Jawa Barat. Itu yang mendirikan itu adalah orang Belanda. Iya. Di Gambung, saya sering ke sana. Itu. Sampai ke Eropa, tehnya itu. Dengan itu saja sudah hidup. Karena apa? Mensyukurin. Benar nggak ayat ini tadi? Aku cukupin. Dari teh dia bisa membeli beras. Dari teh dia bisa membeli kendaraan. Dari teh dia bisa membuat rumah. Dari teh dia bisa mancanegara. Teh. Makanya disyukurin. Belanda itu, aku kasih kornia, hanya bunga tulip. Bunga tulip itu aslinya bukan dari Belanda, tapi itu dari Turki. Turki itu, tapi orang Turki tidak bisa memelihara, dicabut. Yang bisa memelihara Belanda, sehingga menjadi mancanegara. Yang YouTube-nya sudah saya sampaikan, yang dinamakan Keukenhof. Ya, saya pernah ke sana. Pertama kali datang ke Belanda, kebetulan habis musim dingin, musim semi, saya ke Keukenhof. Itu bukan main. Ya, keindahannya. Ya, dijual dengan harga per tangkai. Mungkin kalau di kurs di Indonesia, satu tangkai mungkin 10.000. Kalau di sini dijual, tidak ada yang mau beli. Jadi mereka dari mancanegara datang pada saat terjadi musim semi itu. Untuk apa? Untuk melihat keindahan, dan itu terjadi pelelangan. Pakai troli-troli, seret, dilelang. Paham? Aku hidupkan, hai orang Belanda. Katanya orang Belanda kafir. Tapi dia mensyukuri nikmat yang dikasih. Akhirnya dia bisa hidup. Karena ayat ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Tidak ada disebutkan itu beriman atau tidak. Kami menempatkan kamu di bumi, berarti seluruh manusia. Aku cukupin. Orang Indonesia ini kurang bersyukur. Sekalipun banyak masjid. Karena nggak ngerti fungsi syukur. Hanya bengok-bengok aja di masjid. Iya. Kedelai ada. Jagung ada. Padi ada. Gula, tebu ada. Kenapa masih mengimpor? Halo? Bisa diikutin? Kurang bersyukur. Kurang bersyukurnya. Karena banyak dikorupsi. Dimainin oleh maling-maling itu tadi. Saya sudah setua ini, Bapak Ibu. Tiap hari di depan kan ada pot-pot ya. Saya di situ nanam kangkung. Paham ya? Beli kangkung, cepkan lagi tumbuh. Hanya dicepkan tumbuh, 2 minggu sudah bisa dipanen. Gak dikasih apa-apa, taruh tempat panas, taruh pot, tek tumbuh. Sehingga belinya, Pak, nggak beli kangkung, pakai. Syukur ya. Saya tomat. Bu Ika beli tomat besar-besar, jangan dibuang bijinya, sudah ditaruh di situ. 2 minggu sudah, tinggal nyebarkan, tek, udah tumbuh. Taruh tempat panas. Satu lagi, apa namanya? Itu. Terong. Oh, terong apa abu-abu itu tadi. Oh, ungu. Hanya disebarkan gini, saya hanya membuang bijinya, seret.
tumbuh, tinggal pindah-pindahkan. Disirami oleh Allah kemarin hujan sudah 2 hari, halo. Di bumi itu aku beri hujan, aku beri jenis-jenis tanaman, aku kasih tanah, kamu hidup. Dan itu berlaku untuk siapa? Bagi mereka yang mensyukuri. Cara apa? Dipelihara. Kok diem? Begini cara menerangkan Islam. Disuruh bukan baca Al-Fatihah sekian kali, gak kanggo. Bisa diikutin ini ya. Ini saya memberitahu seperti itu. Kita ditempatkan di bumi Allah ini. Saya masih ingat nasihat guru saya waktu saya masih muda. Namanya Pak Majid Ilyas. Di Surabaya, orang Peneleh. Nasihatnya hanya satu. Waktu itu dia menasihatin seseorang. Golek rezeki kok angel-angel. Deloken, lihat di sekeliling rumah kamu itu rezeki. Hanya kamu bisa memanfaatkan atau tidak. Tidak akan jauh-jauh. Rupanya ada yang dengar. Orang itu, salah seorang teman saya juga ikut. Dia tahu di belakang rumahnya itu ada sungai mengalir yang tidak pernah digunakan kecuali oleh dia dinaikkan. Ini kasih kolam. Jadi apa itu? Jadi tempat lele, dodolan lele. Saya dengan Bu Ika ke Batu, pensiunan tentara Pak. Itu memelihara ikan macam-macam. Sudahnya ditaruh di situ, airnya dialirkan. Yang memeliharanya Allah, dia menjaganya. Halo. Kok enak Pak Ika? Memang hidup ini enak. Kok meneng? Ini yang muda-muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini. Ini bukan kajiannya untuk orang tua, untuk kalian. Agar kita bersyukur. Itu caranya bersyukur. Ditempatkan di bumi ini, bukan kita, tapi Allah. Dan Allah akan menjaganya. Pertama, kita optimis ya dalam hidup. Iya, Pak. Pak Rizal optimis. Optimis, Pak. Yang kedua, begitu kita melakukan persepsi baik terhadap ilahi, maka takdir Anda itu akan baik. Yang kedua ini. Jadi penentuan takdir itu bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dirinya sendiri. Memang ada firman. Ini ada kata. Ya, nanti Anda baca surat Al-Hadid surat 57 ayat ke-22. Ini eksplisit sekali. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu, ya, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya sudah ditakdirkan. Paham ya? Sebelum terjadi saya, nanti Ika Rojatun, ya, lahir di Purwakarta, besar di Surabaya, dicatat, ditakdirkan akan dapat jodoh di Malang, namanya Siti Hamidah. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Sebelum saya kenal dia, sebelum dia lahir. Paham ya?
Masalahnya sekarang, untuk terjadinya perpaduan takdir yang baik, kan baik. Dapat dia, dia dapat saya, kan baik ya. Dapat saya ya. Itu tadi, Pak Budi dengan Bu Budi, ya, Pak Gito dengan Bu Gito, oh, Bu Rizal gak ono, jadi gak usah diomong. Pak Hasim dengan Bu Hasim. Di situ ada proses. Proses setelah kita jadi, proses itulah yang namanya penentuan takdir, baik atau tidak. Paham ya? Satu contoh lain. Saya sebagai dosen di perguruan tinggi, diminta jadi politikus. Paham ya? Untuk masuk partai, dan saya punya jatah waktu itu jadi DPR di Jakarta. Paham ya? Sejak masih muda seperti itu saya sudah. Takdir tergantung saya. Mau jadi anggota DPR, apa mau jadi profesor? Halo? Nasihat teman saya, Profesor, Pak Ika, jadi anggota DPR, tukang beca aja bisa, Pak Ika. Tapi untuk jadi profesor, tidak semua orang bisa. Paham ya? Tidak ada jabatan yang terhormat kecuali sebagai guru. Karena ikhlas. Tidak bisa korupsi, Bu. Ya. Apalagi di dalam politik. Itu dunia paling gelap dan dunia maksiat dan dosa. Ini kepada politikus-politikus seperti itu wajah Anda. Ya. Seperti itu. Nah, pada mahasiswa itu pilihan pada Anda. Penyanyi yang sudah tidak payu, Bu. Ya, Mbak. Akhirnya masuk politikus. Preman yang mempunyai masa bisa menjadi wali kota. Jadi Malang ini ada yang residivis sekarang keluar. Lalu sekarang mendaftarkan aja jadi wali kota. Sudah di penjara itu. Harusnya tahu diri dong. Dan masyarakat tidak ngerti seperti itu. Baik kok menakutkan. Saya membaca ayat supaya kita cerdas di dalam hidup. Ya, jadi yang dinamakan takdir ini tadi tergantung Anda. Ibu bapak sekarang kumpul di rumah saya di tempat yang sejuk ini, ya, insya Allah itu salah satu langkah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah di dalam Shiratal Mustaqim, di dalam jalannya, sehingga kita meninggalkan bumi dalam kondisi husnul khotimah. Jadi penentuannya ke sana. Kalau diajak enggak, wis, ya udah takdirnya. Makanya tidak bisa dipaksa. Itu ada perjuangan. Ya mungkin takdir yang tidak bisa dirubah itu bentuk dan wajah. Saya kecil, wajahnya ya gini ya. Itu tadi. Usia. Usia sudah ditentukan. Nah ini masalah usia. Sering sekali. Wah memang sudah takdirnya seperti nanti dulu. Ya. Apabila sudah saatnya ajal datang, itu modot, Bu. Teori wong Jawa itu modot. Elastis. Gitu loh ya. Tuh. Kalau orang itu masih diperlukan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, dia kan ciptaan Allah, maka diperpanjang usianya.
Paham ya? Buktinya kan ada nabi yang sampai 1000 tahun. Bisa diikutin? Tapi sudah tidak diperlukan lagi oleh Allah. Karena sudah sampai risalah itu, maka segera diambil. Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Paham ya? Halo? Kita tidak tahu rahasia. Maka gunakan takdir itu. Pinter-pinteran. Bapak Ibu mau cepat hilang dari peredaran? Wes sekarang turu. Murang-muring, cepat mati, Bu. Penyakitan ya. Gitu. Seterusnya sudah 2 ya. Yang ketiga, jadi optimis loh ya. Manusia ini dikasih kemampuan yang luar biasa, yaitu adaptasi lingkungan, baik fisik maupun sosial. Manusia ya. Kan ada orang yang bisa hidup di bawah kolong jembatan. Ya, walaupun hidupnya menderita. Ada orang itu saya melihat seorang perempuan di tengah hutan sendirian. Iya. Ada orang yang hidupnya berada di kutub utara. Adaptasinya kuat sekali, bukan main ini. Dibandingkan binatang, manusia lebih kuat. Beruang kutub itu, beruang es, dimasukkan kebun binatang Surabaya, mati. Mau dikasih makanan cepat mati. Daya ada lingkungan tidak kuat. Tapi manusia dari gunung Kalahari sampai ke kutub dia kuat. Ini karunia pilihan dari ilahi, bukan karena hebatnya orang, molornya ini. Ya, coba syukurin itu. Yang keempat, kita tetap harus optimis di dalam hidup. Tidak ada masalah di atas muka bumi ini, sehebat apapun, seberat apapun, yang tidak ada jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluarnya. Yang jadi masalah adalah Anda tidak bisa melihat jalan keluarnya. Halo? Kenapa? Karena Anda berada di dalam kegelapan. Kok ruwet ya? Gini sulit, ini sulit. Ya, masalah terus dalam hidup ini. Karena masalah itu sebetulnya adalah kurnia dari ilahi itu. Di dalam membentuk yang bersangkutan itu layak atau tidak untuk bertemu kembali dengan ilahinya. Setelah melewati candra di muka ini. Ya, kita dibandingkan Nabi Muhammad kan tidak ada apa-apanya. Halo. Ya, seujung kukunya saja tidak ada. Oh, kenapa itu kan Nabi, Pak? Diberikan. Lu siapa bilang? Nabi ya soro, Bu. Lu Nabi itu kena panas ini. Tembus. Apalagi yang ngaku turunan Nabi, ya lo. Itu kan dusta semua. Seakan-akan sakti. Nabi itu tembus di dalam perang Uhud. Ya. Sehingga sulit. Sahabatnya itu pakai gigi tanggal 2 untuk nyabut itu. Pertanyaan saya, sakit enggak itu? Sakit. Ya belum kena panas sih. Panas marah. Ini pengen enak udah, nggak bisa. Di dunia itu ya itu. Kok soro, Pak? Bukan soro. Tadi sabar atau tidak Anda mengatakan? Karena Anda tidak bisa lari kecuali ke bulan. Ke bulan sama soro, kayak sorip.
Lalu apa cahaya itu supaya kita bisa melihat? Nanti ibu bapak baca lagi surat Al-Hadid. Surat ke-57 ayat ke-9. Dialah yang menurunkan ayat-ayat atau firman-Nya dalam Quran itu kepada hambanya untuk mengeluarkan kalian dari gelap gulitanya kehidupan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran ini adalah cahaya. Pertanyaan saya, kenapa umat Islam ini tetap dalam kegelapan? Karena Al-Qurannya tidak digunakan menjadi obor untuk perjalanan hidupnya. Halo? Itu cahaya. Karena Al-Qurannya hanya dinyanyikan. Al-Qurannya hanya didengungkan, dibaca, dilagukan. Tapi Al-Qurannya tidak dijadikan sebuah rujukan. Nanti di bawah. Nanti di bawah. Jadi dia tetap dalam kegelapan dalam hidup. Sulit. Yang berikutnya. Tidak bisa diikuti, tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin tadi. Kita itu dalam penerimaannya. Ya. Kita di dalam hidup pasti ada hilapnya ya. Sengaja atau tidak sengaja. Itu. Diberitahu oleh Tuhan, jangan kamu berputus asa. Karena tidak ada sebuah tobat yang tidak ditolak. Yang ditolak. Tidak ada tobat makhluk yang ditolak. Semua diterima. Kecuali syirik. Sebagai seorang musyrik. Seorang membunuh bertobat. Perzinahan bertobat. Halo. Suka homer bertobat. Dan seterusnya. Ya, macam-macam tadi ya. Pinjol segera bertobat, jangan diteruskan. Ya. Insyaallah kata Allah. Nah, ini cahaya. Makanya jangan putus asa, tetap optimis. Semua akan diampunin kecuali syirik. Syirik itu, Bu, umat Islam kebanyakan jadi kaum musyrikin pada dasarnya, orang-orang yang musyrik di Indonesia ini, ya banyak yang musyrik. Yang sekarang itu, maaf ya, Habib itu kan dipuji dan dipuja, itu nggak boleh, itu musyrik itu, ya. Itu bagi mereka yang terlibat kayak begitu segera tinggalkanlah, ya. Tidak ada rezeki yang sulit untuk didapat. Jadi mereka yang sekarang kesulitan mendapatkan rezeki, ini tetap optimis. Tidak ada yang sulit. Ya, kecuali kurang bersyukur. Hanya itu saja. Ya. Itu. Karena apa? Allah memberikan rezeki kepada siapapun dari arah yang tidak disangka-sangka. Anda bisa melihat itu tadi. Ya. Surat At-Tolak 63 ayat 3. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Begini sudah aku lakukan, Tuhanku, dan kau tahu. Ikhtiar sudah aku lakukan, gagal semua. Paham ya? Sedangkan engkau berfirman bahwasanya tidak ada satu makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali semuanya dijamin rezekinya. Itu surat Hud, surat ke-11 ayat 6. Maka perkenankan aku menjadi salah seorang yang disebutkan dalam firman-Mu ini. Digunakan itu, ayat itu yang saya katakan cahaya. Ya, cahaya ilahi itu.
Yang berikutnya, tetap optimis. Ibu, bapak, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya di muka bumi ini. Kecuali satu, maut. Semua penyakit ada obatnya. Ya. Penyakit ada dua. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Kalau penyakit rohani, obatnya hanya satu, Al-Quran. Ya, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, ya, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit. Loh, Quran begitu, ya, yang ada di dalam dada. Nah, penyakit jiwa kan, jengkelan, mangkelan, bingung, ya, Quran. Tapi bukan kemudian Qurannya dibaca saja, tidak. Nanti di bawah ada petunjuk. Rasul juga mengatakan semua penyakit itu ada obatnya. Yang fisik, pada kanker kan tidak ada obatnya, belum diketemukan. Halo, pasti pada suatu waktu ada kanker sumsum barang ibu ya. Kanker payudara, kanker darah itu ya, dan belum disembuhkan, belum ketemu obatnya. Karena yang namanya antibiotik, kemarin di YouTube saya sudah keluarkan, yang namanya penisilin itu baru diketemukan 1926 oleh Fleming. Ya kebetulan bidang saya gitu loh ya. Jadi saya paham itu. Jadi si Fleming itu meneliti bakteri. Ya, bakteri ditaruh cawan Petri itu mahasiswa-mahasiswa semua tahu itu bisa. Bakteri dikembangkan di dalam medium PDA itu aja udah tumbuh tek gitu. Ludah andal tumbuh itu nanti ya. Nah, bakteri itu tadi tumbuhkan di situ. Kemudian dia tinggal karena liburan 2 minggu di Eropa ya. Setelah liburan dia kembali, loh ternyata bakterinya mati. Dan yang hidup itu adalah jamur. Diteliti, waktu itu ilmu bakteriologi dan mikologi belum berkembang. Bayangkan, abad ke-20 belum berkembang. Mikroskop saja baru ketemu tahun berapa itu ya. Apalagi virus, belum berkembang. Nah, begitu tahu, oh ternyata itu penicillium menghasilkan ekstrak penisilin. Ya, diekstrak. Paham ya? Maka itu diekstrak. Dijadikan obat. Paham? Baru. Abad ke-20. Jadi tetap optimis, dicari. Sampai sekarang terus diteliti. Tidak ada suatu tempat yang tak tertempuh, yang bisa didatangi, kecuali kebulatan tekad. Kemanapun kita bisa jangkau kalau kita punya tekad yang kuat. Nah, di sini kadang-kadang kenapa orang-orang Barat lebih hebat kebulatan tekadnya ya, karena mereka diantara mereka banyak itu peneliti-peneliti, explorer. Saya melihat itu di YouTube tuh seorang ibu wanita itu karena mungkin sukses dalam hidupnya, mengumpulkan dalam sisa tuanya hanya untuk apa? Dia perjalanan ke Siberia, dia perjalanan jalur sutra. Bayangkan, ya Allah, perempuan. Saya saja tidak sanggup. Kebulatan tekad. Nah, kebulatan tekad ini di dalam Quran sudah ada. Nanti Bapak baca surat Al-Kahf 18 ayat 60. Ketika Nabi Musa
disuruh mencari Khidir. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya untuk mencari Khidir, aku tidak akan pernah berhenti untuk berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Quran ini memberikan motivasi kepada kita untuk berjuang. Ya, perjuangan para nabi seperti itu. Ya layak kalau mereka itu kemudian mendapatkan tempat yang mulia. Lah kita ini loh, perjuangannya opo? Apa yang kita perjuangkan? Ke Malang saja hanya tinggal nempel bokong. Jalan tol sudah males ya. Singosari kan berapa orang yang datang? Singosari dekat. Ya. Bosanan, Pak. Itu. Kebulatan tekad. Supaya optimis. Kalau punya kehendak, tekad. Mungkin ini yang tidak semua orang punyai. Saya dikasih karunia ini oleh Allah, kebulatan tekad itu tadi. Ya, sungguhan saya. Saya bukan mengada-ada. Mengapa saya ngomong begini? Karena sudah saya lakukan. Saya ingin jadi masuk dunia politik, ya jadi ketua partai Bulatin. Kalau tidak mau, ya jadi itu. Ya, hanya setelah saya lihat tidak cocok dengan saya tinggal. Bukan bosan, tidak cocok. Ini tolong dipegang. Yang berikutnya, tidak ada ibadah yang tertolak kecuali bid'ah. Ibadah apapun itu insya Allah tercatat oleh Allah, kecuali bid'ah. Bid'ah itu hubungannya dengan masalah-masalah ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang ada contoh dari Rasul. Satu contoh misalnya sekarang, puasa, paham ya? Puasa kan ibadah, ada contohnya, waktunya, ya, dari kerasulan Anda pelajarin banyak sekali tentang itu. Tapi kemudian saudara ingin lebih hebat daripada itu. Ada yang namanya poso ngebleng, bukan Daud ngebleng, 7 hari 7 malam. Karena ya itu ndak ada apa-apanya. Ada puasa lagi katanya puasa mutih. Lalu nggak tahu mutih itu apa. Nggak makan garam ya. Nah, itu kan suatu mengada-ada. Itu perbuatan yang sia-sia itu. Garam itu enak ya. Ya. Bukan masalah dosa atau tidak, sia-sia. Pak, apa tidak boleh? Boleh saja, silakan. Tapi tidak ada gunanya. Kan lebih baik yang lain. Gimana? Kuliner. Daripada puasa 7 hari berturut-turut puasa, buang-buang umur. Enak kuliner dengan Bu Ika ini. Nah, baru itu ibadah. Makan enak. Makan enak, sehat. Ibadah itu namanya. Ibadah yang tidak tercatat, tapi perbuatan. Kan ganti gitu. Jadi ibadah itu macam-macam, Bu. Ada yang ibadah ada rujukannya. Ya. Sholat ada rujukannya. Paketnya jelas, rukunnya jelas, waktunya jelas. Ya.
Tahu-tahu Anda sholat. Sholat apa? Sholat tobat. Gak ono. Sholat tobat itu dari mana? Tobat itu bukan dengan sholat, tapi bertobat untuk tidak melakukan. Itu mengada-ada namanya. Ada lagi ustadz keblinger itu. Ada orang udah lama tidak sholat gitu, tahu-tahu sudah tua baru sadar. Terus gimana Pak? Saya tidak sholat ya. Itu namanya dikodok ini. Bayangkan. Nah, ini kan itu berfatwa yang tidak karu-karuan ya. Isu udah lewat bertobat. Halo. Banyak itu umat Islam terjebak seperti ini. Ya, itu mengada-ada. Itu bid'ah. Dulu itu temannya Pak Budi, temannya Anton itu yang suka nyupirin saya. Dia ikut kajian, nyupiri kemana-mana, ya, akhirnya kajian. Kenapa? Dia itu pernah mondok. Lalu di dalam pondokannya itu kalau malam jam 12 malam disuruh baca Quran di kuburan. Ya, bertahun-tahun Pak, saya katanya, kamu itu, aduh kok keblinger kamu ini. Quran bukan untuk di kuburan, orang mati enggak butuh Quran. Quran itu untuk orang yang hidup. Tadi kan tuh sebagai cahaya. Dapat apa kamu? Halo. Dan itu kan dilaksanakan dalam sehari-hari. Ya. Kalau enggak saya tuh wisata wisata apa wali ya. Wali Songo tuh. Coba Ibu, siapa yang pernah ikut ini? Istighfar yang banyak. Ya, sampai di Sunan Ampel. Saya ini Sunan Ampel dulu itu. Kerja saya itu ke Ngampel. Rumah saya Kerembangan masuk Jembatan Merah Sampel. Ayah saya masih belum ketemu Pak Majid. Ya, aku ya diajak. Halo. Ya wes dong, pesarian Sunan Ngampel udah kono ngaji bener-bener. Kenapa? Kembangnya saja rebutan. Halo. Lu sungguhan ini saya beritahu ini, ahli Ampel. Ya, Anda akan ditanya nih. Ya. Bukan seperti itu. Quran itu untuk yang hidup. Itu pun kalau hidup hatinya. Kalau hatinya mati, dia menolak. Ya, itu tadi. Sudah bisa diikutin. Makanya perbaiki, coba dilihat. Jangan, sudah. Yang ada sederhana kok. Sederhana, hanya itu selesai. Yang lain boleh Anda bermanuver. Berbuat apa saja boleh. Tidak ada yang salah. Mau ke pasar, ya, mau ke sawah, mau ke tambak, itu ibadah semua. Kata-kata Rasul, ini kata-kata Rasul ya, itu di dalam riwayat Abu Daud Tirmidzi. Hadisnya ini Hasan Sahih. Ini hadis. Ya, janganlah kamu sekalian mengada-adakan suatu urusan yang baru. Ya, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Jelas sekali. Rasul berkata begitu. Nabi juga mengatakan, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Nabi pun tidak tahu. Halo,
bayangan takut juga. Ya. Itu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Jadi tidak mau mengada-ada. Dan aku hanyalah pemberi peringatan kepadamu. Sama, saya juga begitu. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman ini kepada Anda. Dan saya tidak mengikuti urusan Anda semua. Tergantung kembali pada Anda. Kami jadikan engkau Muhammad untuk mengikuti syariat aturan dari agama yang benar. Maka ikutilah syariat itu. Jangan kau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Hati-hati. Tadi kan keinginan-keinginan ustadz-ustadznya. Ya. Jangan diikutin. Makanya setiap umrah selalu saya katakan, minggir mutawifnya Nur. Saya pimpin langsung. Kenapa? Khawatir dibelokkan macam-macam. Ya. Selalu saya pimpin. Ini yang dilakukan, ini ceritanya. Makna Ka'bah begini, makna Raudhah itu begini. Karena orang begitu masuk Raudhah, musyrik. Halo? Betul nggak? Oh. Masuk Raudhah musyrik. Kenapa? Dikiranya itu taman sorga. Taman sorga siapa itu? Bukan. Itu taman Saudi Arabia di situ. Nah, ini kekeliruannya. Dikiranya masuk ke situ, sudah masuk dalam taman sorga. Tidak. Makanya saya katakan, jangan salah. Hadis, seandainya hadis itu sahih. Ini masih seandainya ya. Itu harus dimaknai dengan benar. Antara rumahku yang sekarang jadi makamnya, kuburannya, dan apa namanya, mimbarku, kan masih ya mimbarnya sudah ganti mungkin ya. Sudah 1500 tahun ya. Ini adalah taman surga. Dimakan oleh umat Islam. Tek. Rebutan, betul nggak itu? Sholat terus. Sholat apa di situ? Ayo. Apa bukan mengada-ada? Di masjid itu hanya satu. Sholat tahiyatul masjid. Atau sholat waktunya. Maka harus dimaknai. Kenapa sampai Nabi mengatakan begitu? Mananya satu. Kenapa karena Nabi membina umat itu di situ. Ya. Jadikan pemimpin, jadikan pahlawan, jadikan orang yang agnia di situ Nabi. Itu istananya Nabi. Paham ya? Pemerintahannya Nabi. Orang yang terbina oleh Nabi, insya Allah itu terjamin surganya. Itu dilihat di perilaku umat Islam di situ. Apa anda musyrik semua? Ada mihrab itu diusap-usap, betul ya? Begini kan, enggak punya uang itu, ya? Itu tadi. Apalagi tembok makamnya Nabi sebelahnya sudah, ini diserpetin. Nah, ini yang tertolak, Ibu. Kebaikan, kebenaran kita itu tertolak oleh kemusyrikan. Saya ini menyelamatkan umat. Ya mudah-mudahan diperbaiki ya. Kita masih ada waktu. Kita melihat Ka'bah, ya itu coba terdengar gitu loh ya. Oh, ya. Tidak ada kesaktiannya Bapak. Kebanjirannya juga kena banjir. Loh itu yang namanya Hajar Aswadnya sudah hilang itu. Hanya tinggal pecahannya. Oh itu batu dari surga. Surga di ana watu ngonoan. Yang rasional ya.
Jadi supaya keluar dari gelap gulitannya hidup. Saya teruskan ya. Tidak ada nasihat yang buruk kecuali maksiat. Makanya dengarkan, selama itu bukan maksiat, insya Allah baik dari siapapun datangnya, ya. Yang berikutnya, tidak ada doa dari makhluk ini yang ditolak kecuali tergesa-gesa. Kita berdoa ingin segera datang. Bahwa kita dikasih kesempatan oleh Allah itu bisa berdoa, syukurin. Hasilnya bukan urusan kita. Bisa diikutin ini. Jangan dilihat hasilnya. Para nabi berdoa kepada kaumnya, di sini Musa, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabarlah. Berarti proses waktu kan? Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang dia dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bertawakal. Jangan ingin segera tiba. Proses waktu namanya. Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk bisa mengalahkan Fir'aun, itu baru terjadi 30 tahun. Bayangkan. Ini baru berdoa sehari ingin dapat besok. Dari mana? Nabi Musa 30 tahun, Bu. Dan 30 tahun itu terkatung-katung. Nggak punya negeri. Keluar dari Mesir itu terkatung-katung di padang pasir. Nggak tahu kemana. Kita tidak ada seujung kukunya di dalam perjuangan mereka. Tidak ada hidup yang sia-sia, Pak Jenderal, Pak Maksum, Pak Hasim. Tidak ada hidup yang sia-sia kecuali ketamakan. Selama kita itu tidak tamak, maka insya Allah itu semuanya penuh dengan berkah. Ya, itu. Tidak ada pembicaraan yang sia-sia, tetap optimis ya. Ini tadi. Kecuali dusta. Ini kita berbicara kan? Bukan untuk berdusta, akan tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Itu. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk, termasuk dusta, ya, yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizolimin. Misalnya didolimin, disiksa, dia mencaci maki, dimaafkan, ya. Kalau tidak didolimin, jangan perkataan buruk. Paham ya? Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Suruh yang baik-baik. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan setan itu adalah musuh yang nyata. Maka yang baik-baik saja kita. Ya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Wa insya Allah hadir pagi ini, kita ini masuk di dalam surat Fussilat 41:33 ini, yaitu perkataan yang menyeru kepada Allah, ya,
Nah, saya yang berkata, saya yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, insya Allah di dalam satu armada, di dalam satu kendaraan, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Begini cara Anda menjabarkan firman. Tergantung nanti kembali pulang, bisakah itu dipraktekkan? Kalau itu bisa dipraktekkan, sudah. Allah akan menjamin tanpa diminta, sudah otomatis. Sama itu, kalau kita haus, kita minum air, langsung hilang dahaganya. Kalau kita melakukan itu semua, insya Allah seluruh urusan Bapak Ibu akan di take over oleh Allah. Kesulitan hidup akan ditunjukkan jalan keluarnya. Dia ancaman hidup akan diturunkan para malaikat untuk menjaganya. Ya tadi, kegalauan hidup, kegelisahan akan dikasih keteguhan pendirian. Mudah-mudahan diskusi kita pagi di bawah umbrella maghfirahnya Allah. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.